Kalau masih kacau balau dan jangan dibukakan lagi, jangan Pak. Karena kan saya pribadi saya menunggu itu opsi ketiga, 4, 5 Pak. Karena gini, dengan banyaknya opsi yang akan dibuat, artinya kita bisa memilih Pak. Kita bisa berhitung mana nih yang lebih untung untuk kita. Jika dirasa ya, kalau saya merasa untuk yang opsi 1 sama 2 ya, apalagi opsi 1 saat ini kan sudah mainnya di angka-angka besar, ditambah lagi dengan nilai yang lagi jatuh, itu kan sebenarnya tidak untung sih kalau di saya, karena waktu itu saya juga ada yang membeli CTC Plus masih di harga di atas 1. Jadi kalau misalkan saya ikut, saya hitung-hitung itu rugi buat saya. Kemudian yang di opsi kedua dengan harga yang sekarang dan dengan biaya remove yang saya hitung itu juga bukan agak tapi memang besar, dan itu menurut saya juga itu tidak menjadi opsi pilihan buat saya. Jadi saya menunggu opsi ketiga 4, 5 Pak. Jadi kalau memang 3, 4, 5 disarankan untuk nanti aja fokus dengan yang ada dulu untuk diperbaiki, ya itu saya pribadi saya menolak Pak, karena saya coba mencari nih mana opsi yang bisa menguntungkan gitu. Tapi kalau untuk kocak-kacir tidak sih kalau saya rasa ya, karena memang kuota harus dibuka tutup. Kalau misalkan dibuka bebas ya, nanti akan semakin drop, itu aja ya. Ya. Sabar ya Pak. Kayak itu kan apa namanya, biaya remove-nya itu kok bisa berubah-berubah ya kemarin di angka ya. Kalau hal itu saya lagi tanyakan Pak, kenapa, ada apa? Nah, itu saya belum dapat jawaban. Jadi kalau saya sudah dapat jawaban, nanti saya akan informasikan kembali di Zoom ya. Dan mungkin Bapak juga harus tahu, saya juga lagi memperjuangkan gimana caranya untuk biaya admin remove ya. Admin remove itu kalau bisa disamakan pada saat kita add hanya 0,0002. Nah, itu yang lagi saya perjuangkan Pak. Ya, terus terang kalau opsi kedua masih untung, cuman kalau untuk sebagai leader cabang sih nggak sesuai sama perjuangannya sih Bu ya. Dapatnya bisa itu nggak sesuai. Nah itu dia Pak, kenapa saya bilangnya tadi saya masih menunggu 3, 4, 5, karena yang 3 ada mainnya, yang keempat dan 5 itu kita bisa menikmati hasil perjuangan kita Pak, karena informasinya nanti untuk bonus-bonus reward kita yang banyak itu dari hasil perjuangan kita dari bonus tim ya, itu bisa dicairkan di opsi keempat atau kelima. Nah itu yang saya tunggu Pak. Jadi semoga Pak, nanti kita yang sudah di lapangan ini, yang sudah berjuang, nanti semoga menuai hasil yang lebih banyak ya Pak ya. Ada bocorannya nggak Bu? Itu opsi ke-45 estimasinya, maksudnya kan ya, apa sebulan, apa 2 bulan, ada nggak informasi bocorannya itu dari Bang Henry? Tidak ada Pak, tidak ada Pak. Jawabannya hanya ditunggu saja sistemnya siap dalam waktu dekat, itu aja Pak. Kalau gitu udah nggak ada hal yang bisa dikerjakan lain, hanya nunggu ini. Iya, saya juga begitu Pak, menunggu, menjalin silaturahmi, menjaga aura tetap positif ya. Karena saya percaya dengan aura positif, insya Allah hasilnya positif, dengan ucapan yang baik, insya Allah hasilnya juga baik, itu Pak. Nah masalahnya di grup juga itu, di grup yang 3 apa 1 itu ya udah, aduh nggak tahu kalau lihatnya pusing, yang developernya Bang Henry, yang Bang Mardi lah. Ya, kalau saya Pak ya, saya itu tidak mau membuang energi saya dengan orang-orang yang memperkeruh grup Pak. Kalau saya ya Pak ya, saya fokus kepada tim saya saja, kepada masa depan, dan berdoa semoga semua jalan lancar Pak. Kalau kita terlalu membaca semua hal-hal negatif Pak, ya dan larinya ke diri kita sendiri, akhirnya Pak sakit Pak. Benar nggak Pak? Benar. Iya, insya Allah Pak, doain aja yang terbaik Pak. Semoga kita bisa sukses bersama di sini ya. Oke, siap. Iya. Oke, cukup, yang lain Bu, kalau yang lain.
Oke, baik Ya. Kak Ene. Oke, kita lanjut ke terlanjur basah. Ya, ya sudah, mandi sekali ya Pak. Boleh dibuka mic-nya terlanjur basah. Selamat siang Bu Ali. Selamat siang. Pak, Oh, keren namanya Pak. Nah, di sini kan hujan terus Bu Eli. Di sini hujan terus, jadinya basah terus. Iya, basah terus ya Pak ya. Semoga nanti hasilnya basah terus ya Pak. Ya, mudah-mudahan. Semangat. Ya gimana Pak? Semangat kali pembukaannya Bu Eli. Ya, karena saya sudah banyak diam ya Pak. Oh, tapi Jadi, ambil limbahnya aja lah, hikmahnya, sabar. ya, enggak. Karena gini Pak, saya harus meluruskan, saya harus klarifikasi. Jadi saya bukan sama seperti beliau yang minta support, yang minta ini, minta itu, tidak Pak. Saya kerja dengan atas jerih payah sendiri. Jadi jangan kesannya disamakan, itu yang saya tidak mau Pak. Itu aja sih. Tapi kan semua kebanyakan juga tahu sih kalau Bu Eli Pak Santos kan sibuknya di TGRA sebelumnya kan. Iya, benar Iya. Pak. Tapi kan bagi yang tahu Pak, bagi kebanyakan kan mereka termakan dengan video YouTube Pak. Iya sih, itu yang nggak tahu terus Iya. pikirannya akhirnya negatif. Ya, jadi aura-auranya negatif. Kalau Benar. kesabaran hilang kan kayak gitu, setan masuk, Iya. keluarlah kata-kata yang buruk. Iya, tapi hati-hati loh, hati-hati ucapan itu bisa jadi mulutmu harimaumu, itu bahaya loh nanti. Nah, iya. Ya, itulah aku pikir mungkin dia itu nggak sabar. Apa yang diinginkan belum keluar, jadinya kayak gitu Bu. Iya kan? Iya, benar. Sebenarnya kalau bicara itu kan sama aja ya Pak ya, posisi semua sama ya Pak. Ya udah, tapi nggak apa-apa. Gimana Pak? Ada yang apa? Kita abaikan aja Pak. Iya ya, infonya dari kabar baik dari Malaysia gimana Bu? Belum keluar. Belum Pak, belum keluar Pak. Nanti kalau sudah keluar, pasti saya akan info Pak di Zoom Pak. Karena kalau saya info ke dalam grup WhatsApp, biasanya sih ketimpa-timpa dengan yang lainnya ya, nggak kebaca malah. Soalnya ini tadi kan pembukaannya info terbaru kan nggak ada gitu loh. Nggak ada, belum ada Pak. Tadinya Ya, memang saya tidak mau buka Zoom sih hari ini, tapi saya harus buka, saya harus klarifikasi itu aja sih. Tapi tetap kita silaturahmi ya. Untuk ini opsi kedua kok tambah hari tambah naik ya dapatnya. Kemarin 19 terus 2 CTCP. Nah, yang baru ini malah 21, ada yang 21 2,1. Itu kata, makanya ada kalimat kan, orang sabar nanti rezekinya juga besar Pak. Mungkin yang akhirnya hari ini sudah memutuskan untuk mengklaim karena harga CCTV-nya lagi rendah, ya udah malah dapat rezekinya lebih banyak gitu, mungkin kali Pak ya. Semoga aja Pak, saya berharapnya nanti semakin lama untuk opsi kedua bisa lebih 10% dapatnya Pak, jadi bisa dapat 10 CTC plus. Amin ya Pak. Amin 10%. Amin. Iya. Oke. Iya. Bu Eli itu aja, semangat, sabar, pokoknya semangat kita terus jalanin CCP ini. Sukses. Iya. Amin. Selamat siang, Bu Eli, terima kasih. Selamat siang. Jadi Bapak Ibu, saya orang sebenarnya tidak dirhati. Saya orangnya memang penampakannya wanita, tapi pola pikir saya lebih kepada pria ya. Jadi kalau saya sudah bicara, sudah selesai ya sudah. Tidak akan dibahas lagi. Oke, kita lanjut. Bu Priscila, boleh dibuka mic-nya? Oke, selamat pagi dan siang. Semangat pagi dan siang Ibu. Oke, nggak ada pertanyaan sih, cuman ini aja. Kita kan setiap hari Zoom udah ya keluarga ya kan. Iya. Udah kangen juga kalau nggak. Oh nih jam 1 nih nunggu Bu Eli gitu kan. Iya Bu. Aja. Nah itu tetap semangat aja lah Bu. Apapun kan. Iya. Ya apapun pasti ada yang pro dan kontra, ya sudah lah. Benar Bu. Karena kan apa yang kita tabur akan kita tuai juga kan Bu. Nah saya setuju Bu. Kita jaga mulut kita kan gitu. Benar Bu. Ya, akan masuk ke kita kembali gitu. Benar. Jadi saya setuju dengan Bu Eli. Ya sudah, kita masih optimis, semangat aja. Kan iya. Kita
pedoman sama leader yang pertama Pak Hendrik. Pak Hendrik, akan naik ya, akan naik kabar ya sudah kita tunggu saja. Iya. Itu aja. Siap Ibu Priscilla. Buat semuanya yang di Zoom juga selamat menikmati Zoom. Terima kasih. Iya, terima kasih Ibu Priscilla ya. Terima kasih juga supportnya. Bismillah kita berjuang bersama-sama. Semoga semua menuai hasil. Amin amin. Oke. Kita buka ke Bu Siti Hasanah. Boleh dibuka mic-nya? Halo, assalamualaikum Bu Eli. Waalaikumsalam Ibu Siti. Aman Bu, saya berapa hari ya nggak Zoom sama Ibu. begitu Zoom saya langsung ultimatum ya Bu ya. Iya, waduh, tapi benar sih Bu. Saya juga jujur saya nggak ada pertanyaan. Saya cuma bilang sama Ibu semangat. Rumor-rumor di luar itu ibarat bumbu untuk masakan Bu. Betul. Pelengkap aja, nggak usah kita terlalu pikirin karena saatnya nanti akan terbuka ya sebenarnya kan gitu. Benar Bu, kita tinggal menunggu waktu aja yang berbicara ya Bu ya. Betul, jangan kita kotori hati kita dengan hal-hal yang ya nggak bagus lah gitu kan. Iya, betul Bu. Cuma ya. Saya mohon maaf juga, saya juga mohon maaf juga buat Ibu, buat semuanya. Hari ini saya memang agak terbawa ya karena memang yang masuk ini sudah saya tahan hampir sebulan ya Bu. Jadi kok semakin auranya semakin tidak baik, jadi saya harus klarifikasi itu aja sih. Nah, Bapak saya juga sempat kaget juga sih Bu pas kan sempat saya cuekin tapi akhirnya saya penasaran apa sih ininya gitu kan. Sempat kaget juga tapi saya pikir ya udahlah toh dia yang awalnya juga dia yang menggebu-gebu kan, sekarang dia yang coba jadi penilaian orang lain ke dia kan gitu. Betul, makanya saya tadi bilang kalimat, makanya dia dengan begitu akhirnya dijental sama orang, benar nggak Bu? Iya betul. Iya. Nggak apa lah. Jadi ya itu dia saya masih sabar nunggu untuk keluarnya opsi ketiga, opsi keempat dan kelima, dan saya juga yang seperti Bu bilang mudah-mudahan ke depan karena semakin banyak yang beli opsi 1, opsi 2 jarak persentase akan naik gitu. Iya, itu dia tuh. 1,4, 1,9, sekarang naik ke 2. Ya, semoga lah. Iya. Apa yang Pak Hendrik pernah bilang bahwa kita akan ngerasain JP brutal, tsunami cuan, insya Allah kan sana walaupun mungkin nggak sehebat cepat ya. Minimal kita masih ada lah yang kita rasakan hasil dari perjuangan kita semua. Ya, amin Ibu, itu juga yang saya harapkan. Karena jadi untuk kita berjuangnya dan mati-matian. Iya, tetap semangat Ibu. Ya, jangan bosan untuk ngadain Zoom untuk kami Bu ya. Biar informasi siap. Iya, baik siap Ibu. Jadi nanti kalau ada itu pasti saya informasikan. Oke, baik. Tetap semangat Ibu ya. Iya, siap Ibu. Oke, boleh pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita buka kepada Deritaku. Aduh, saya kalau ngelihat nama-namanya terlanjur basah. Ada Deritaku. Assalamualaikum. Assalamualaikum Tik. Assalamualaikum cantik. Waalaikumsalam Ibu. Aku Mama Pak cantik, cuman ganti nama jadi Deritaku karena aduh tertekan. Jangan gitu Bu. Gini lah cantik gini. Bunda kan baru kali ini ya buka mic gitu kan. Tadi Bunda pas lagi asik-asik ngobrol sama temen-temen, Bu Eli lagi masuk langsung Bunda jantungan loh, gitu loh. Sumpah Bunda kaget terus sambil kayak gimana ya tangan bergetar gitu loh. Karena aku punya penyakit jantung. Aku punya penyakit jantung. Ya, Bu. Mohon maaf Bu, saya nggak ada niat, nggak ada bermaksud untuk ini gimana ya Bu gitu ya. Loh. Karena memang jadi takutnya gini loh. Jadi takutnya gini, apa siapa yang komen apa gimana gitu, tapi pas didengar loh kok YouTube gitu yo. Jadi gini loh, cantik, kata Bunda nih, prinsip Bunda nih. Kalau ada orang yang ibaratnya memaki atau menjelekkan atau ngomong apapun selagi kita masih ada di jalur yang benar gitu loh, Wali.
Jadi Iya. kita buang jauh-jauh aja, bodoh amat, masuk telinga kiri, keluar dari telinga kanan aja. Gitu aja loh Bu Eli. Siap Ibu. Jadi intinya gini loh Bu Eli, kita kan udah dewasa, udah tua lah gitu kan. Jangan Benar. intinya gini loh Bu Eli. Kalau selagi kita masih mendukung, optimis, ya kan? Jadi jangan sampai kita itu terpancing, terpedaya sama media sosial gitu loh Bu Eli. Iya, Karena aku juga siap, Ibu. bilang gini loh di grupnya gitu loh. Aku bilang kalau lu itu benar-benar berani gitu loh. Jangan di sosmed, jangan di media, laporin aja kalau data itu fake atau apa Benar. namanya udah ada fakta dan data itu beres, kataku laporin aja. Gitu loh. Kataku kan gitu loh Bu Eli, di grupnya dia tuh aku nyimak videonya juga gitu, apa Iya. salah aku komen di situ gitu. Lalu dia bilang ke aku, katanya gini, mana ada, mana saya tahu dia di mana loh. Kataku gini, emang laporin itu bukannya langsung ke orangnya, dirimu itu ada foto ya kan, laporin ke yang wajib gitu loh. Nanti yang wajib yang dapat ininya, mencarinya walaupun ke ujung dunia. Kalau orang yang DPO itu pasti dapat, kataku gitu loh. Yang penting, yang paling penting data, fakta, Betul. ada semua komplit pik. Jangan sampai asal-asalan melaporin orang yang tidak ada ininya Buktinya. gitu loh. Jadi bukti nyatanya gitu loh. Karena Betul. apa? Karena ini kwitansi kagak ada. Walaupun Iya. kita bekas istilahnya apa transfer gitu kan, apa namanya, itu enggak jadi ini loh Bu, enggak jadi apa namanya, pegangan kita enggak ada gitu loh, enggak ada pegangan untuk kita soalnya. Karena apa? Karena melaporin orang itu enggak sembarangan, bisa terbalik belah. Karena Betul, apa? berbalik arah Pak. Bu, berbalik arah jadi. Berbalik arah ke kita. Kita mau nyalakain orang, justru kita yang celaka, gitu loh. Betul. Bener, Setuju. bener gak? Benar. Jadi benar, Bu. intinya gini aja, kalau jadi prinsip saya ya, udahlah kalau mau garap aja, gak usah ngomong yang enggak. Ini loh, itu sedangkan di balik itu masih garap, itu yang paling bego, biarin saya diram, bodo amat, gitu loh. Yang penting saya juga muak tuh, bener. Karena apa? Karena dia itu beraninya itu cuma di sosmed. Apa sih? Sosmed bisa dihapus, ya kan? Kalau benar-benar berani orang Lombok, gentleman dong. Bener gak? Gentleman, gak usah nguar-nguar inilah itulah, nyabit orang penjilat inilah itulah ABC. Secara pribadi jangan dibawa-bawa ke sosmed. Gak etis itu namanya. Itu namanya. Jadi merembet ke orang. Lagian dia apa? Ngejelekin Pak Hendrik lah, Dep lah, A, B, C, D. Sedangkan dia juga istilahnya masih pribadi, malah mendorong orang-orang ke BSA juga gitu loh. Belum tentu itu proyek juga itu bagus, belum tentulah. Betul. Saya benar belum tentu itu. Karena apa? Di mana pertanggungjawaban dia itu? Kananya, ya kan? Harusnya gini, kita jadi upline, jadi leader, bertanggung jawab. Jangan ditinggalkan itu member. Kita harus bertanggung jawab Bu Eli ke member. Ya, Karena betul. apa? Karena dari awal kita itu edukasi dari Pak Hendrik, lalu kita edukasi ke member kita. Bener gak? Sampai dia itu member ada yang 2.000, 10.000, mungkin 20.000. Itu kita harus tanggung jawab. Jangan angkat kaki. Sedangkan dia keangkat kaki, misalkan kita angkat kaki, toh kitanya masih menjalankan ini CTC, mengklaim ustek. Apa itu? Enggak, kocak namanya. Gitu loh. Kocak lah namanya. Bener gak? Iya Bu, benar sekali Bu. Bener Bu Eli. Jadi saya istilahnya apa? Coba lihat komen aku di grup. Bukan saya cari muka Bu Eli, bukan saya bermuka dua Bu Eli, tapi buat saya
nggak mau menjelekkan ibaratnya orang yang berniat ibaratnya mau sedikit berbuat baik gitu loh secara Pak Hendrik, walaupun saya nggak kenal Pak Hendrik gitu kan, tapi toh mungkin Pak Hendrik juga kan istilahnya mungkin manusia lah, masih ada hati nurani lah gitu kan, dia itu nggak bakalan dia ibaratnya walaupun kata orang begini-begini tapi masih ada lah buat saya 30% gitu kan percaya. Karena apa? Karena kalau orang yang menipu atau mau gimana pun jahatnya itu orang, walaupun ada di dunia mana-mana, dia itu nggak bakalan ibaratnya hidupnya itu nyaman, nggak bakalan Bu Eli. Karena Ya, ada betul. hukum dunia dan hukum rimba gitu loh Bu Eli. Akhirat. Iya, betul. Terus Pak Hendrik juga kan mungkin masih memikirkan kalau misalkan dia istilahnya jahat ke kita gitu kan, ibaratnya dia itu kalau membawa proyek lain juga gak bakalan dia itu dipercaya, dia juga pasti masih punya image sedikit, bener gak Bu Eli? Iya. Nah gitu loh Bu Benar Eli. Bu, benar Bu. Dan Jadi saya ini- bertahan itu juga karena saya melihat beliau juga masih di sini Bu, Betul. Saya sih tidak ibaratnya- meninggalkan. Benar Bu, saya sih habis uang 16 juta. Tapi saya ibaratnya ya gak apa-apa lah, mungkin kalau ada rezeki mungkin kemakan. Kalau gak ada rezeki ya gak apa-apa. Karena apa? Karena namanya juga uang gitu kan. Gak apa-apa lah Iya, kalau bagi saya. Yang penting kita itu jangan ngejelekin orang gitu loh. Walaupun kita enek, muak, Iya. capek, ruwet, tapi tetap kita tahan gitu loh. Kita tahan. Betul. Karena apa? Buat Betul. apa kita jeritit di komentar? Kita menjerit itu harus ke Allah Subhanahu wa taala sesuai keyakinan agama masing-masing. Setuju Bu, setuju Bu. Benar kan? Setuju sekali Bu, benar Nah, sekali Bu. Jadi kita ucapan itu doa. Kalau ucapan Benar. kita jelek, yakin jelek. Kalau ucapan kita beres, pasti beres. Iya. Amal perbuatan kita bakal iniin sama malaikat nanti. Gitu loh. Iya, setuju Bu. Setuju Bunda Eli. sekali Bu. Benar Iya. gak? Itu aja Bu Benar Eli. sekali Bu. Jadi Baik, Bu. istilahnya stop dari sekarang, gak usah kita ikut berkoar-koar inilah itulah bodoh amat gitu loh Bu Eli. Iya. Jadi Iya, jangan Bu. dilawan. Kalau orang bawa golok jangan kita lawan bawa golok. Kita sadarin itu orang, biar dia itu sadar. Insya Allah dia gak bakalan bacok ke kita kalau kita sadar. Tapi kita lawan bacok sama bacok, mati satu orang di penjara. Benar gak? Iya. Apa Benar. untungnya? Apa untungnya? Ya kan? Kalah semua. Iya, benar. Benar gak? Nah, Benar-benar. cuman itu aja Bu Eli. Saya istilahnya Baik. masih optimis. Semoga kita sehat selalu, umur panjang, Amin. banyak rezeki. Amin. Dilindungi Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari orang yang zalim dan iri dan dengki. Gitu aja Bu Eli. Cuman Amin, satu amin, aja permintaan saya, satu itu. Kedua saya pernah mendengar Bu Eli ngomong bahkan 1,4 itu remote-nya itu mau diturunin, mau dihapus gitu aja. Pernah itu dengar kalau nggak salah dengar saya. Gitu loh. 1,4 bukan di remove Bu, bukan dihapus ya. Saya tidak pernah bilang dihapus, cuma saya bilang Dikecilin. saya lagi mengajukan untuk dikecilkan. Betul. Karena gini Bu Eli, Untuk kalau biaya 1, remove ya. betul. Kalau ini untuk 1,4 ya. Kalau yang sekarang 2 itu kan itu masih ada untung lah sedikit ya kan. Kalau Iya, yang 1,4 itu Bu Eli kan 0 besar ya. Apalagi kita harus menambahkan lagi kan gitu loh. Betul. Cuman saya itu gara-garanya ya terpedaya juga sih, terpesona sama 1,4 gitu loh. Jadi saya klaimnya itu habis 500 akun loh. Sedangkan sekarang aku cuma 20 akun ikutnya gitu loh Bu Eli. Nah, jadi istilahnya ganti. enggak. Maksudnya gini, minta aja diturunin aja yang 1,4 itu aja.
Ya udah Bu Eli. Oke, siap Ibu. Ya, Siap, Bu Eli. baik. Ya, Yuk, oke, assalamualaikum. ya. Waalaikumsalam, terima kasih Bu ya. Jadi bukan saya minta dihapus ya, saya minta untuk biaya remove ya. Biaya remove itu kan sangat memberatkan ya, karena angkanya makin lama makin besar juga, walaupun kita dapat sertifikatnya juga semakin naik. Jadi saya minta klaimnya kita dapatnya CTC Plus-nya lebih banyak, tapi remove-nya kalau bisa dikecilkan atau bisa makan dengan pada saat kita add wallet CTC Plus ke dalam akun kita Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi bukan dihapuskan ya, tapi memohon untuk diperkecil. Oke, kita ke Pak Bu Yolan atau Pak Yolan ini, boleh dibuka mic-nya. Halo, selamat sore Ibu Eli. Selamat sore, hari ini banyak sekali Iron Lady ya. Iya, salam kenal Ibu Eli, saya Yolan dari Papua Jayapura. Iya, salam kenal Ibu. Ya, saya tidak ingin bertanya banyak karena saya sudah baca, saya tidak biasa komen di grup. Saya ikuti saja perkembangannya, saya ikuti YouTube-nya Pak Sultan. Akhirnya saya memilih untuk stop dulu. Saya sudah kebetulan sudah klaim untuk opsi 2 itu sebanyak 50 akun. Tapi karena akun saya itu cuma sedikit, cuma 400 lebih, saya memilih untuk stop dulu. Yang sudah saya klaim itu saya biarkan saja di Web3-nya. Karena saya menghitung bahwa rugi kalau saya harus remove sekarang. Remove, ya betul Bu, setuju. Ya. Jadi saya merasa biarkan saja ini menjadi sebuah tabungan saja, ya, supaya perjuangan saya sekalipun cuma 400, tapi itu ada pengorbanan waktu, tenaga dan sumber daya uang yang dikeluarkan kan untuk itu. Apalagi saya di Papua, untuk membuat akun itu, saya harus bekerja itu di sekitar jam 3 sampai jam 5 pagi, baru bisa lancar. Untuk itu kan saya mengeluarkan pengorbanan tenaga dan waktu istirahat saya. Sehingga saya memilih untuk tidak lagi klaim, biarkan saja yang 400 itu, tunggu perkembangan ke depan. Satu saja pertanyaan saya kepada Ibu Eli. Bagaimana Ibu melihat prospek CTC Plus ini ke depan? Apa dia akan bertahan lama? Ataukah ada kemungkinan dia akan scam di tengah jalan? Saya tidak ingin berasumsi dengan YouTube siapapun juga, tapi saya selalu mengikuti zoom-nya Ibu Eli. Saya ingin mendengar sendiri, karena Ibu Eli yang lebih dekat kepada Pak Hendrik. Saya ingin mendengar dari Ibu, bagaimana Ibu melihat prospek dari ini. Itu saja. Kalau Ibu tanya kepada saya prinsip saya ini selalu berpikir thinking Bu. Kepada siapapun saya positif thinking, dan saya juga bertanya kepada Pak Henry dan Pak Henry menyampaikan jangka panjang dan hal akan naik tapi belum terjadi. Udah saya kembalikan kepada yang di atas. Semoga keyakinan saya dengan penyampaiannya Pak Henry ini semua terwujud dan berjalan lancar, khususnya buat tim semuanya bisa sukses bersama-sama di sini Bu, walaupun mungkin butuh waktu Bu. Oke, Ibu dengan satu lagi boleh, pertanyaan satu lagi, maaf kepada yang lain. Boleh. Kalau Ibu, saya lihat Ibu kan mempresentasikan tentang apa namanya yang Flashify itu apa namanya ya? Project taking flexible, Ya. Ibu tidak pernah kalau saya nanti dikirimkan PDF-nya? Boleh, nanti saya kirim Ibu. Ibu nomornya berapa? Ya, 0812. Sebentar, 0812 47 95 95
99 72. Saya ulangin Bu, 0812 4795 9972. Iya. Oke, dengan Ibu Yoholan ya. Iya. Ibu Eli sekalian, saya mau minta kesediaan Ibu. Kalau saya kebetulan menetapnya di Papua, tapi kalau saya ada kesempatan dalam waktu dekat ke Jakarta, bisa nanti kita ketemu Ibu. Mungkin kita Saya di Batam Ibu. Oh, Ibu di Batam. Iya, saya di Batam Bu. Oke, kalau begitu nanti kita kontak di WA saja ya. Nanti saya kontak Boleh. Ibu secara pribadi. Oke, boleh Ibu. Nanti saya japri ya Bu. Ya, itu saja Ibu. Terima kasih. Selamat sore. Sama-sama. Selamat sore juga Ibu. Oke, kita lanjut ke Pujianto Alambara. Pak Pujianto Alambara. Pak Puji. Oke, kita lanjut ke Pak Hawari. Ya Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak. Ya Bu, udah lama nggak ketemu sama Ibu. Bu, mau nanya sekilas. Saya nggak terlalu apa dengan CCTV. Karena cuma 100 akun aja saya buat, nggak terlalu inilah Bu. Ya. Saya di Tiger AI aja Bu. Kayak mana Bu ini kelanjutannya Bu? Kira-kira? Ya, Tiger AI ini kan dalam proses untuk pemindahan blockchain ya Pak ya, dan semalam ditutup ya untuk deposit dan withdrawal untuk khususnya untuk CTC karena per hari ini mereka semua sudah migrasi Pak untuk blockchain yang menggunakan CTC Chain. Nanti kelanjutannya seperti apa kita tunggu Pak, karena memang kebetulan yang untuk USDY sendiri yang tadinya menjadi stablecoin sekarang menjadi salah satu koin yang berada di dalam jaringan CTC Chain Pak. Nah kemudian untuk yang sudah melakukan profit ya, yang profit yang untuk di Tiger AI yang hasilnya dalam bentuk USDT itu bisa langsung di swap menjadi USDT dan bisa langsung di withdraw kapanpun, yang penting minimal $10 Pak, itu Pak. Bu, apa namanya? Yang CTC saya ada di TT Action Bu, itu nggak masalah Bu ya? Justru malah itu yang diharuskan Pak. Jadi semua CTC yang ada di luaran TTS Chain wajib migrasi sebelum tanggal 28 kemarin Pak, semalam. Tadi sudah aman kan? Ya udah nggak apa-apa, biarin aja Pak. Sedangkan USDY sudah saya miningkan semua Bu. Nggak apa-apa, saya punya juga begitu Pak. Saya miningkan untuk dapatnya kilin ya. Nanti kilinnya yang di dalam Tiger AI itu akan bisa di withdrawal ke dalam TT Exchanger. Nanti insya Allah bulan Desember dia akan listing, nanti kilinnya bisa dijual Pak. Tapi nggak sekarang nanti Bu ya, Desember? Enggak, Desember Pak, ya. Karena Pak Yuli yang tadi saya sebut namanya susah ya, saya panggilnya Pak Yuli. Pak Yuli menyampaikan bulan Desember akan listing Pak, untuk kilitnya Pak. Ya, kita harapkan minimal balik modal aja lah Bu, jangan harga 0,5 mampus kita Bu. Amin. Seperti yang disampaikan beliau ya Pak ya. Beliau bilang di Twitternya, di sosmednya, beliau menyatakan kan mulai dari 0,5 dan ada potensi kenaikan 3-10 kali lipat. Semoga ya Pak ya, kita dapat yang 10 kali lipat kenaikannya ya Pak. Ya Bu, kalau 0,5 modal pun nggak balik Bu. Iya, masih kurang ya Pak ya, nggak cukup. Iya Pak. Ya, dan kita tunggu aja. Orang di CTP kok sibuk kali Bu. Kita belasan juta habis modal nggak ada ribut, tenang aja Bu kan. Banyak kan modal kita di atas 10 juta ke atas, tenang aja, nggak ada ribut-ribut. Iya. Tapi ya mau gimana ya Pak ya, mungkin karena
faktor orang ini kan beda-beda ya Pak ya. Jadi kita juga tidak bisa menyalahkan, tapi kami berharap ya semoga semua bersabar, semoga ada jalan keluarnya, ya Pak. Ya Bu, ya. Oke Bu. Ya. Mohon info nanti Bu kalau 3 hari Ibu ya. Oke, siapa? Nanti kalau semuanya sudah oke dari Pak Yuli, sudah ada muncul informasinya di Twitter dan pada saat dia live, nanti kita akan informasikan ya Pak. Ya Bu ya. Oke, makasih. Oke, baik Bu. Kita lanjut. Baik, sama-sama Pak Hawari. Oke, kita lanjut ke Pak siapa nih? Pak Yos Maulana atau Ibu Yos Maulana? Boleh silakan dibuka mic-nya. Yos, Pak Yos. Oke, kita lanjut dulu ke PD Arum. PD Arum, boleh dibuka mic-nya. PD Arum, Bapak atau Ibu nih? Ya, Assalamualaikum Bu Eli. Waalaikumsalam Pak. Ini mau tanya Bu Eli. Boleh. Dan dulu waktu Zoom Bang Hendrik itu bilang kalau distribusian CTCP ini itu nanti, jadi dev itu beli dari user yang dijual kemudian diberikan kepada user yang ikut antrian gitu. Oh iya, pernah yang gitu. Ya, kalau saya lihat sekarang itu kayaknya kok devnya nggak beli ya. Iya, belum ya Pak ya. Ya, boleh. Iya, nggak beli. Jadi cuma yang saya tanyakan, bener nggak devnya ini kaya atau memang nggak punya duit? Gitu aja. Iya Pak. Ya udah. Oke, ini mengingat ya buyback ya Pak ya, buyback developer ya Pak. Iya. Developer tidak buyback developer tidak terrealisasi ya gitu ya Pak ya. Iya betul. Oke, siap Pak. Nanti saya coba menyampaikan juga ke Pak Hendrik. Semoga apa yang disampaikan kemarin ini realisasi lah adanya terjadinya namanya buyback ya, kemudian kembali sehingga harga-harga juga tetap naik ya Bu Pak ya. Iya betul. Oke. Baik, siapa? Ya, terima kasih. Hanya itu yang saya tanyakan Bu. Oke, baik, siap Pak Arum. Nanti saya coba komunikasi ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Oke, kita lanjut ke Yos Maulana terakhir. Boleh? Pak Yos. Dibuka mic-nya. Oke, baik Bapak Ibu, ya sekali lagi saya mohon maaf. Tadi saya tidak ada maksud, cuma memang setelah saya pikir-pikir hampir 1 bulan ya kita mau berjalan ini dengan pernyataan-pernyataan yang menurut saya tidak benar dan tadinya mau saya abaikan karena buat apalah ya mengklarifikasi dan segala macam, tapi ternyata membawa efek yang negatif kepada grup saya ya, membawa efek yang negatif sehingga saya perlu verifikasi. Jadi tidak mau untuk menanggapi, tapi ya sudahlah, gak apa-apa, yang penting saya sudah klarifikasi. Memang itu adanya, tidak ada saya buat-buat, mau dilebihkan atau dikurangi sedikit pun tidak ada, itu adalah nyatanya ya. Jadi untuk itu Bapak Ibu, buat Bapak Ibu yang nantinya mau ada lagi keluhan dan segala macam, tetap kita buka Zoom ya, hampir setiap hari. Semoga apa yang menjadi permintaan kita, aspirasi kita ya, mungkin melalui saya untuk bisa saya sampaikan kepada Pak
Hendrik ya. Semoga disampaikan kepada developer dan sehingga developer ini mau ya menerima usulan kita demi apa? Demi menjaga tetap komunitas ini menjadi tetap solid, terus berkembang, dan tentunya yang terakhir adalah suksesnya bersama-sama seperti yang sering kita aung-aungkan bahwa kita akan JP bersama-sama Bapak Ibu ya. Bapak Ibu nanti jam 4 nanti ada Zoom lagi yang akan dibawa oleh Pak Santos. Nanti kalau ada yang mau bertanya atau mau apapun itu ya, kami tetap welcome ya, welcome dan tidak ada yang ditutup-tutupi, semuanya apa adanya. Silakan Bapak Ibu bisa mengajukan apapun itu. Baik, akhir kata Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih atas hadirnya Zoom. Mohon maaf ya, mohon maaf sekali lagi jika ada kalimat saya yang tidak berkenan buat hati Bapak Ibu semuanya. Oke, demikian. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.